Coach Indra adalah orang yang sangat demokratis. Jadi mau mendengar ya? Ya mau mendengar. Jadi beliau itu bahkan katanya bisa bertanya soal misalnya saran nggak hanya kepada asistennya. Bisa jadi dari official line misalnya atau kitman atau apa gitu. Atau pemain bahkan gitu. Jadi bisa dibilang kegagalan ini nggak ada riak-riak di dalam tim yang artinya membuat tim ini tampil nggak solid ya. Artinya sebenarnya normal situasi ya, situasi normal. Ya itu sih Mas bisa jadi kan dan harus diakui juga selain grup kita berat banget, jadwal kita nggak menguntungkan di 2 laga langsung ketemu kelas berat ya. Uzbek dan Iran kan. Kalau misalnya di awal ketemu Yaman dulu. Nah itu. Tapi kalau gue sih lihat memotret di media sosial kan yang dikritik itu adalah banyak soal TC yang panjang. Tapi kalau gue dalam konteks ini bukan mau membela atau pihak gitu kayak Coach Indra Safri gitu. Tapi menurut gua TC jangka panjang di luar negeri dan macam-macam itu sebenarnya pelarian kita yang memang nggak punya kompetisi. Yeah. Dan kita harus akuin juga terlepas bahwa secara individu pemain timnas U20 nih kita punya beberapa pemain yang istimewa. Tapi rata-rata di antara mereka tuh belum punya jam terbang tinggi di klubnya. Minutes play di klub. Bahkan di turnamen yang segitiga itu kan sempat muncul keluhan dari Coach Indra juga kan. Artinya banyak pemain yang artinya telat bergabung karena di klubnya tapi artinya di klubnya juga nggak main secara reguler gitu kan. Jadi menurut gue juga nggak tepat juga bahwa membandingkan seakan-akan bahwa wah udah dikasih amunisi yang luar biasa kemudian kok hasilnya begini. Tapi ya menurut gue apa yang terjadi di Piala Asia U20 ini jadi gambaran bahwa kita tuh nggak cuma untuk bisa sukses, nggak cuma mengandalkan kita punya talenta terbaik sih bro, gitu kan. Karena problematikanya kan dari 10 tahun terakhir kita selalu punya talenta-talenta terbaik di level junior gitu kan. Tapi ya artinya suksesnya cuma di level AFF aja, gitu loh. Ada di bionya Coach Indra ya. juara. Tapi ada yang rame nih dikit. Dan gue akhirnya dapat penjelasan. Kan sempat rame juga soal kenapa sih skor timnas itu kalau kalah gitu kan nggak pernah terposting di terutama yang kelompok umur ya kelompok usia gitu kan kenapa sih nggak pernah terposting di IG-nya akun-akun officialnya timnas Indonesia gitu timnas ya. Gue awalnya juga curigaan wah kalau kalah aja di Podo nggak berani tapi akhirnya gue dapat penjelasan dari orang dalam DPSSI bahwa karena itu dilakukan karena memang netizen kita belum dewasa artinya mereka juga memproteksi pemain karena kita tahu lah ya waktu zaman U23 Piala Asia Sintayong kan yang kita nyaris lolos ke Olimpiade itu kan artinya ketika kita gagal kan bisa berubah begitu tadinya memuji kemudian memaki gitu kan. Nah itu yang ini walaupun ya Bro Erwin sempat kita diskusi ya walaupun sebenarnya harusnya tetap dimuat ya. Iya pisau bermata dua juga karena dengan cara seperti ini tetap dihujat juga kok gitu. Nggak menutup kemungkinan pemain-pemain yang dianggap tampil kurang bagus juga bisa juga kan dihujat sama netizen gitu. Jadi ya di mana-mana memang skor menang atau kalah atau seri itu ya diposting gitu. Iya. Dan malah bisa ini nggak sih Mas netizen bisa jadi bumerang gitu. Bisa mencari pelarian kan karena di timnas nggak ada bisa ke akun pribadi. Pemainnya itu malah lebih bahaya ya makanya. Iya. Gue setuju sama Mas Yos ya bahwa siapapun pelatihnya ini kita belum ngomongin siapa kandidat penggantinya kan ya. Siapapun pelatihnya tim U20 ataupun tim junior ya. Itu yang menjadi salah satu problem adalah mereka nggak mendapatkan menit bermain dalam kompetisi yang rutin gitu. Jadi nggak mudah gitu. Siapapun pelatihnya dengan materi seperti ini, dengan background, nggak ada kompetisi yang rutin yang mereka ikuti untuk melatih dan mengasah jam terbang gitu. Kalau misalnya ada kompetisinya kan nggak perlu TC jangka panjang gitu. TC jangka panjang itu juga udah sesuatu yang old aja yang sudah ketinggalan zaman sebetulnya kan. Tapi ya itulah. Nah kandidatnya siapa kira-kira?